Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Alwabiatur Ridwan dalam channel Bahas Soal. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan ya teman-teman ya. Nah, apa sih itu bilangan pecahan? Nah, kita bisa lihat di sini. Bilangan pecahan merupakan salah satu kelompok bilangan dengan bentuk A per B. Jadi bentuknya itu A per B. Nah, nilai A dan B saling prima. Apa sih itu prima? Artinya, tidak ada faktor atau pembagi yang bisa membagi A dan B sekaligus. Nah, paham teman-teman? Nah, kita lanjut ya. A disebut pembilang. Jadi, A ini teman-teman disebut pembilang. Dan B disebut sebagai penyebut. Di mana B tidak sama dengan 0. Ini teman-teman, B tidak sama dengan 0. Nah, kita lanjut ya. Jenis-jenis pecahan. Nah, ada berapa sih jenis-jenis pecahan itu? Jenis-jenis pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan senilai. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pecahan biasa mempunyai rumus A per B. Nah, ini teman-teman, rumus A per B. Saya ambil salah satu contohnya adalah bentuk pecahan 4 per 5. 4 kita bisa sebut sebagai pembilang, sedangkan 5 kita bisa sebut sebagai penyebut. 4 itu pembilang, 5 adalah penyebut. Oke, kita lanjut ke pecahan campuran. Pecahan campuran memiliki rumus sebagai berikut. Nah, ini dia teman-teman. Rumus pecahan campuran itu adalah C A per B. Nah, saya ambil salah satu contohnya adalah 2, 3 per 7. Nah, di mana C itu kita sebut sebagai bilangan bulat. C itu kita sebut sebagai bilangan bulat, dan A per B itu adalah bagian pecahan. Nah, sehingga dalam salah satu contoh ini, 2, 3 per 7, maka yang dimaksud dalam bilangan bulat itu adalah angka 2, dan bagian pecahan adalah 3 per 7. Klik, klik. Kita lanjut ke pecahan desimal. Pecahan desimal itu mempunyai bentuk A per X. Loh, kok X? Ya, iya. Kenapa X? X ini adalah penyebutnya. Cuman bedanya untuk X ini dikhususkan, X itu nilainya adalah 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Pokoknya X itu adalah bilangan kelipatan tersebut. Nah, salah satu contoh saya ambil 3 per 10. 3 per 10. Nah, 3 ini sebagai pembilang dan 10 sebagai penyebut. Cuman penyebutnya itu sudah kita ketahui. Kita ketahui dari kelipatan tadi. Kalau misalnya kelipatannya ini di bawahnya ini bukan 10, tapi melainkan 12, 13, 27, maka itu disebut sebagai pecahan biasa, bukan pecahan desimal. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Pecahan senilai. Pecahan senilai ini harus kita ketahui dengan cara menyederhanakan pecahan. Nah, kita akan bahas satu-satu tentang pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan senilai supaya lebih mengerti. Loh, kok di sini tidak diberi contohnya pecahan senilai itu berapa-berapa? Nah, nanti kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pecahan campuran. Kita bahas pecahan campuran dulu dengan rumus C A per B. Nah, kok pecahan campuran dulu sih? Terus pecahan biasanya kapan? Nah, pecahan biasa karena bentuknya sangat sederhana sekali, A per B, jadi cukup kita pelajari tentang cara menjumlahkan pecahan, cara mengurangi pecahan, cara perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Nah, jadi pecahan biasa nanti akan dibahas ke video selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang pecahan campuran terlebih dahulu. Pecahan campuran, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu dengan mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut bagian pecahan lalu menjumlahkan dengan bagian pembilang dari pecahan. Loh, kok ribet banget ya? Saya juga nggak paham. Bercanda.
Nah, sekarang saya akan memberikan suatu ilustrasi tentang bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Klik seperti ini. Saya memberikan contoh pecahan 2/3/7. Nah, 2/3/7 itu kan bentuk pecahan campuran ya, sesuai dengan rumus yang sudah kita ketahui tadi. Caranya gimana? Caranya gampang saja. Pertama, kalian harus kalikan dulu 2 dengan 7. Kan di sini kan keterangannya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu dengan mengalihkan bagian bulat. Nah, 2 ini kan bagian bulat nih. Tadi itu yang sudah dijelaskan ada bagian bulat, ada bilangan pecahan. 2 ini kan bagian bulat. Kita kalikan dulu dengan penyebut pecahan. Nah, jadi 2 kita kalikan penyebutnya berapa? 7. Nah, setelah kita ketahui hasilnya, maka tinggal kita tambahkan dengan 3. Nah, paham ya teman-teman? Nah, supaya lebih jelas, maka akan seperti ini. 2 dikali 7, hasilnya adalah 14. Ditambah 3, hasilnya 17. Maka 17 ini akan menjadi pembilang. 17 ini akan menjadi pembilang. Sedangkan penyebutnya tidak berubah. Jadi 17 kita taruh di atas dan penyebutnya adalah 7. Loh kok 7? Kan sudah saya bilang tadi penyebutnya tidak berubah. Karena di sini penyebutnya 7, otomatis di sini juga 7. Jadi bisa kita simpulkan bentuk pecahan biasa dari 2/3/7 sama dengan 17/7. Oke, paham ya teman-teman? Paham. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Masih pecahan campuran ya teman-teman ya. Cuman bedanya gini. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran? Nah, kalau tadi kan pecahan campuran ke biasa. Kalau sekarang pecahan biasa ke campuran. Gimana tuh caranya? Gampang saja. Caranya adalah dengan membagi. Nah, gimana tuh? Nah, di sini ilustrasinya saya ambil contoh 17/7. Gunakan operasi pembagian. Nah, 17 kita bagi 7 itu dapatnya 2, sisanya 3. Ya kan? Kan 7 dikali 2 hasilnya 14. 14. Nah, sedangkan di sininya 17 yang kita bagi. 17 diambil 14 berarti tinggal 3. Nah, kita bisa ilustrasikan seperti ini. 7 dikali 2 sama dengan 14. Kemudian 14 ditambah 3 sama dengan 17. Nah, lihat. 17 di sini sama dengan 17 yang di depan. Yang faktor pembagi dengan hasil penjumlahan kita. Nah, kok harus 2 sih? Kenapa nggak 3? Nah, kalau misalnya di sini kita taruhin 3, 7 dikali 3 hasilnya 21. Nah, sedangkan di sininya yang kita bagi 17. 21 kan lebih besar daripada 17. Sehingga itu tidak mungkin terjadi. Kita tuh harus membaginya dan mengetahui hasilnya itu harus lebih kecil. Jangan melebihi, lebih kecil tapi mendekati. Tidak boleh melebihi. Yang lebih kecil tapi mendekati adalah 14, yaitu 7 dikali 2, sehingga kita ambil nilainya 2. Nah, sisanya berapa? Cukup kurangkan saja, 17 ambil 14 sama dengan 3. Atau bisa dengan cara 14 ditambah berapa, hasilnya adalah 17. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita ketahui seperti ini, maka kita buat kesimpulan, rumusnya adalah hasil sisa per penyebut. Hasil sisa per penyebut. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya, ini tuh hasil ya. Hasilnya adalah 2. 2 kita tulis di sini. Sisanya berapa? Sisanya tadi itu kan? Sisanya 3. Nah, per penyebut. Penyebut ingat, tidak berubah. Apabila penyebut di soalnya adalah 7, maka di sini juga harus 7. Jadi, bisa kita simpulkan, bentuk pecahan campuran dari 17/7 sama dengan 2/3/7. Klik. Terima kasih. Nah, untuk pembahasan
baik itu pecahan senilai ataupun pecahan desimal, saksikan di video selanjutnya. Terima kasih.